Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatukum bil manni wal adha. Wa qala ta'ala aidha ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Baik, rahmat Allah Subhanahu wa taala, lagi hari ini kita semuanya bisa bertemu kembali di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan insyaallah di hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim atau Ensiklopedia Muslim, satu buku yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullahu taala, yang insya Allah di hari ini kita akan membahas tentang satu bab atau satu tema yang beliau sampaikan di dalam kitabnya, kitab Ensiklopedia Muslim atau Minhajul Muslim ini adalah yaitu kaitan dengan bab gosok. Ya, ini adalah satu permasalahan gosok ini, mungkin permasalahan yang kadang di sebagian masyarakat ini banyak terjadi. Contoh gitu ya, kaitan dengan gosok ini banyak ataupun ada sebagian masyarakat yang memanfaatkan lahan orang lain untuk ditanami, tapi itu tanpa sepengetahuan, tanpa izin dari pemilik tanah tersebut. Ya, jadi contohnya adalah tadi ya, jadi ada orang yang menanam atau memanfaatkan lahan orang, tapi ketika dia menanam atau memanfaatkan lahan orang itu tanpa sepengetahuan pemilik dari kebun atau pemilik dari tanah tersebut. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang gosok ini. Nah, ini bagaimana statusnya? Baik itu mungkin bukan Bapak Ibu tanah pribadi atau tanah pemerintah. Kan ada kadang orang gitu ya, menempati lahan yang lahan itu memang nggak boleh ditempati sesungguhnya. Terus dia menempati aja lahan tersebut. Dan itu dilakukan bukan sementara, tapi sementahun kan. Ya kan saking sementahunnya gitu ya, sudah turun-temurun, kemudian ada yang sampai diperjualbelikan. Nah, begitu diperjualbelikan kan ujungnya apa? Ujungnya adalah nanti jadi bermasalah kan ketika diperjualbelikan itu. Nah, ini bagaimana kalau kita berbicara tentang jual belinya seperti ini sah atau tidak. Nah, ini adalah kaitan dengan pembahasan yang akan kita bahas di hari ini, yaitu adalah kata Syekh Abu Bakar Al-Jazair. Beliau mengatakan adalah materinya adalah, kata beliau di sini adalah tentang gosok. Jadi pembahasan yang beliau sampaikan di sini adalah pembahasan tentang apa yang disampaikan oleh beliau adalah tadi saya sampaikan ini adalah tentang gosok. Nah, ini bagaimana pandangan syariat kaitan dengan gosok ini. Ini adalah sekali lagi apa yang akan kita bahas di hari ini. Kita akan membahas tentang apa? Tentang bab gosok ini. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah yang dimaksud dengan gosok ini? Nah, Syekh Abu Bakar Al-Jazair ketika beliau menjelaskan tentang gosok itu apa kata beliau? Gosok itu adalah mengambil harta orang lain dengan jalan pemaksaan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Jadi mengambil harta orang lain dengan jalan pemaksaan tanpa dibenarkan oleh syariat, itu yang disebut dengan gosok. Nah, teman-teman Allah di sini kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair ini, maka sebenarnya apa? Kalau kita berbicara tentang gosok yang disebutkan di dalam ungkapan ini adalah berarti ini adalah izalatu yadil malik an malihi al-mutaqawwim, menghilangkan kekuasaan seseorang pemilik atas hartanya ya, ala sabilil mujahalah, dengan terang-terangan, wal mughalabatu bi fi'lin min malin, yaitu dengan melakukan suatu tindakan atas sebuah harta. Ini yang disebut dengan apa? Dengan gosok itu. Walaupun ada ungkapan lain yang disampaikan oleh para ulama adalah gosok itu adalah al-istila'u ala haqqil ghaib udwanan aw bi ghairi haqqin.
Ada sebagian ulama yang menyampaikan yang dimaksud dengan gosok itu adalah, jadi kata beliau adalah, yang dimaksud dengan gosok itu adalah menguasai hak orang lain secara zalim tanpa ada hak. Jadi menguasai hak orang lain tanpa dengan cara zalim tanpa hak ketika itu. Ini yang disebut dengan gosok ini. Jadi ini adalah kalau kita berbicara tentang gosok ini. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang gosok ini juga disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Yang mana beliau di sini menyebutkan tentang babul ghosobi, bab yang membahas tentang gosok. Jadi gosok itu adalah, kalau kita berartikan gosok itu kurang lebih apa? Mengambil sesuatu dengan cara zalim atau paksaan. Itu secara sederhana yang disebut dengan gosok. Atau ulama lain mengatakan itu secara bahasa, secara istilah adalah menguasai hak orang lain secara paksa dengan cara yang tidak benar. Nah, memang ada dua pengertian tadi yang disampaikan. Jadi ada yang mengatakan bahwa yang namanya gosok itu adalah menghilangkan kekuasaan atau menguasai hak orang lain dengan cara paksa, dengan jalan yang tidak benar. Jadi kalau di sini ada unsur paksaan. Tapi ada ulama lain yang mengatakan yang namanya gosok ini adalah menguasai harta orang lain secara paksa dan tanpa hak. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang pengertian gosok ini. Tapi firman Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang gosok ini, ya, kalau kita berbicara tentang gosok ini, tadi sudah disampaikan tentang gosok ini. Nah, di dalam syariat, Pak, ya, di dalam syariat Islam ada 3 istilah yang ada 5 istilah yang digunakan. Tapi ini ada kemiripan tapi berbeda. Pertama ada yang disebut dengan sariqah, pencurian. Sebenarnya gosok juga mencuri, cuman beda. Kalau pencurian itu adalah pengambilan oleh seseorang yang berakal dan balik atas harta orang yang telah mencapai nisab. Jadi hartanya diambil oleh orang yang sudah balik. Harta yang diambil ada batasan minimal yang diambil. Maksudnya nanti akan ada konsekuensi hukum. Kalau di luar batas minimal, hukumannya tidak sampai potong tangan. Udah nyala. Oh ini baru nyala. Ya, tapi ya saya ulangi ya. Ini kalau kita berbicara tentang gosok ini, ya. Jadi tentang gosok ini, saya ulangi Pak. Tadi ini yang pengertian gosok ini. Jadi gosok ini adalah menguasai hak orang lain secara paksa dengan jalan yang tidak benar. Atau gosok itu adalah pengambilan hak orang lain oleh seseorang serta penguasaan terhadapnya dengan cara permusuhan dan penindasan. Jadi kalau kita lihat di sini Pak, gosok itu secara umum diartikan apa? Tindakan mengambil atau menguasai hak milik orang lain tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya. Baik dengan cara paksa atau tidak paksa, itu gosok. Jadi menguasai hak orang lain tanpa izin, baik dengan paksaan atau tanpa paksaan. Walaupun ada ulama lain mengatakan syaratnya ada paksaan dengan kekerasan. Nanti saya akan sampaikan. Tapi sebelum membahas tentang itu, maka saya sampaikan dulu satu ada disebut dengan pencurian. Pencuri itu apa? Pencurian itu adalah mengambil harta oleh orang yang balik, orang yang berakal, dan hartanya mencapai nisab. Nisab itu bukan nisab zakat ya. Nisab itu adalah batas minimal. Dia dikatakan mencuri. Nah kemudian apa? Disimpan dengan aman. Artinya disimpan di tempat yang aman sebenarnya. Nah, atau yang senilai dengan nisab, di mana harta itu milik orang lain yang dilakukan tanpa syubhat atau dengan cara tersembunyi. Jadi kalau mencuri itu kurang lebih maknanya begini Pak. Orang mengambil barang di tempat yang tersembunyi dan ngambilnya secara sembunyi-sembunyi, itu namanya mencuri. Jadi itu mencuri itu seperti itu. Nah, tapi dalam syariat Islam nanti ada batas minimal kapan orang itu boleh dipotong tangan, kapan tidak dipotong tangan. Tapi yang jelas mencuri itu kalau disebut dengan hadus sariqah, kalau disebut dengan hadus sariqah, batasan mencuri itu apa gitu ya? Maka batasan mencuri itu disebut apa? Maka apa? Maka pencuri itu tadi ada batas minimal yang dia disebut pencuri. Yang kedua Pak, ada disebut dengan ikhtilas. Ikhtilas itu menjamret.
Menjamret ini mirip dengan mencuri, cuman bedanya apa? Kalau ikhtilas itu adalah mengambil harta orang lain secara terang-terangan dengan mengandalkan kecepatan dan melarikan diri. Jadi ini adalah jamret itu kan dia mengambil, tapi apa? Mengambil itu mengandalkan kecepatan dalam melarikan diri. Itu namanya adalah jamret. Kan jamret itu langsung lari kan? Nah itu namanya jamret. Dalam bahasa Arab namanya ikhtilas. Ada yang disebut dengan nasyol atau copet. Nah kalau copet ini apa Pak? Copet ini adalah mengambil harta orang lain dalam keadaan jaga, tapi dengan kemampuan teknik tangan yang tersembunyi. Jadi kecepatan tangan. Itu namanya adalah copet. Kan kalau copet itu kan orang sadar kadang dia nyimpan handphone di sini, diambil kan? Nah tapi kan kecepatan tangan Pak. Dia nggak lari sebenarnya. Kalau jamret kan lari pakai mobil dan sebagainya. Kemarin itu saya kebetulan di dekat rumah saya itu ada pasar ini Pak, pasar Kagen. Setiap hari Jumat, udah lama. Dari saya nikah 2011 itu udah ada. Cuman kalau dulu pendek banget Pak, sekarang jadi 3 RW Pak. Sepanjang jalan itu. Panjang. Kalau dulu mah cuman sedikit lah. Sekarang panjang banget gitu. Sekarang kalau saya jalan ke belakang, itu di belakang rumah belakang aja, itu sudah sampai, dulu nggak ada di situ. Nah itu Pak, beberapa kesempatan itu banyak copet. Kan dia mengambil kesempatan dengan kecepatan tangan. Nah kemudian ada yang disebut dengan hirobah, begal, bukan begal ya. Pembegalan gitu ya. Apa yang maksud dengan begal itu Pak? Kalau begal itu adalah, kata para ulama ketika membahas tentang begal itu adalah merebut harta dengan paksaan di mana korban sulit untuk menghindar atau menyelamatkan diri. Jadi kalau hirobah itu, pembegalan itu kan dia dengan paksaan dan kekuasaan, bahkan bisa jadi menghilangkan nyawa. Makanya dalam bahasa fikih hirobah itu hukumannya, kalau hirobah itu hukumannya kalau dia sampai yang diambilnya itu meninggal dunia, itu adalah bukan dipotong tangan tapi dipenggal lehernya, dipenggal lehernya, mesti dibunuh, kemudian digantung jenazahnya. Kan dalam surah Al-Maidah itu innamal jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim. Jadi dipenggal, setelah itu disalib gitu kan, digantung. Itu di Saudi itu pernah Pak, ada orang mencuri. Setelah dia mencuri, membunuh dan memperkosa orang yang dibunuhnya itu. Jadi memperkosanya sudah meninggal. Nah kemudian ketahuan, ketangkep dan dia terbukti, maka kalau mencuri Pak, itu bisa tidak dipotong tangan asal orang yang dicurinya memaafkan dan belum dilaporkan ke otoritas yang berwenang. Jadi gini, ada orang mencuri, katanya mencuri kemudian apa? Ya udah, terus saya lepaskan. Tapi kalau sudah dilaporkan ke otoritas berwenang itu tidak bisa ditarik kembali gugatan. Nah, kalau orang membunuh itu kalau ahli waris memaafkan itu tidak dikisos. Tapi kalau hirobah itu tidak, pemaafan ahli waris tidak ada. Ini adalah hirobah. Jadi kalau di laut apa namanya itu? Bajak laut ya. Apa namanya itu istilahnya itu? Perompak. Kan kalau perampok maka di darat, ini hari perompak mah di laut. Tapi kan perompak itu kan dia sambil membunuh kadang. Ini namanya hirobah. Nah berikutnya Pak, ada yang disebut dengan khianat. Khianat ini bahasa kita mungkin korupsi ya. Nah kalau korupsi atau khianat itu beda Pak. Orang yang diberikan kepercayaan untuk mengelola sesuatu, untuk menjaga pinjaman, untuk menjaga titipan, untuk menguasai sesuatu, kemudian apa? Kemudian dia mengambilnya atau pura-pura hilang. Makanya Pak, koruptor itu bukan pencuri Pak, tapi pengkhianat. Makanya koruptor itu tidak dipotong tangan Pak kalau di Saudi, dipenggal lehernya Pak. Karena makanya dia bukan mencuri Pak. Kalau mencuri itu ngambil dari tempat tersembunyi kan? Lah kalau korupsi ngambil dari tempat tersembunyi enggak? Enggak, ngambil hak orang yang dititipkan ke dia, harusnya dikelola, diambil oleh dia. Makanya itu adalah khianat. Dalam bahasanya adalah khianat. Makanya kalau pencuri itu potong tangan, kalau koruptor itu bukan pencuri, tapi dia pengkhianat. Kenapa disebut pengkhianat? Harusnya dikelola anggaran itu dengan baik, tapi justru diambil. Makanya itu namanya adalah khainun, pengkhianat. Nah ini adalah istilah yang disampaikan oleh para ulama. Sama saja sebenarnya itu adalah sebenarnya mencuri, cuman mencuri dengan berbagai macam tadi ya.
Tapi tadi Bapak Ibu kembali kepada apa yang disampaikan tentang gosok itu. Nah tadi saya sampaikan gosok itu ada dua pengertian ulama. Pertama Abu Hanifah yang mengatakan kalau Abu Hanifah itu adalah yang namanya gosok itu harus ada upaya untuk menghalang-halangi atau upaya untuk menghalang-halangi agar dia bisa memanfaatkan barang itu. Itu ada istilah seperti itu. Walaupun berarti kan kalau di sini yang namanya gosok itu semacam ada pemaksaan, dipaksa sehingga dia tidak bisa memanfaatkan. Tapi jumhur ulama justru mengatakan bahwa yang namanya gosok itu tidak mesti menghalang-halangi. Tidak ada unsur dominasi, tidak ada unsur pemaksaan kekuasaan, enggak. Tapi kalau yang namanya gosok itu adalah istilah. Istilah itu apa? Memanfaatkan hak orang tanpa sepengetahuan. Ini adalah bedanya pengertian tadi yang disampaikan oleh jumhur dengan yang lain. Sehingga apa? Harta orang yang dirampas bisa berupa apapun, merupakan milik orang tersebut. Bisa uang, bisa barang, bisa hak guna, dan lain sebagainya. Nah, gosok adalah menguasai harta orang lain secara zalim. Artinya jika menguasai harta orang lain dengan cara yang hak, tentu tidak disebut gosok. Contoh, menguasai rumah orang lain melalui akad yang sah dan legal secara syariat, itu tidak termasuk gosok. Ya, ini adalah kaitan dengan gosok. Atau contohnya lagi adalah menguasai harta orang yang menguasai harta yang ditinggalkan oleh almarhum sesuai bagian warisannya. Tetapi jika ia juga menguasai bagian yang bukan orang lain, baru itu namanya gosok. Jadi gini Pak, kalau ada warisan belum dibagikan, maka kita mengambil hak kita dengan cara paksa, itu bukan gosok. Kenapa? Karena itu sesuai dengan hak. Nah makanya Bapak Ibu, ini contoh gosok ya. Ini contoh gosok gitu ya. Makanya hati-hati Pak dengan contoh gosok. Contohnya apa gosok ini? Seorang ahli waris menguasai hak warisan orang lain. Begini, seorang ayah meninggal dunia, kemudian warisannya itu ada dua ahli waris, ada anak laki-laki dua, anak yang gede, anak yang paling kecil. Anak yang gede itu nggak mau bagi waris. Ketika diminta oleh saudaranya, ayo dong bagi waris. Nah itu sebenarnya kalau dari pengertian tadi itu bisa dikatakan gosok. Kenapa? Karena tadi dia menguasai hak orang sehingga tidak mau membagikan. Ini bisa jadi gosok dari pengertian tadi. Contoh yang kedua, meminjam barang tapi nggak mau balikin. Ketika diminta nanti. Itu sebenarnya gosok, Mbak. Kenapa gosok? Karena hak orang itu sudah dibalikin kan, tapi dia tidak membalikan. Makanya tadi disampaikan gosok itu bisa jadi uang, bisa jadi harta, bisa jadi hak guna. Contohnya apa? Mobil dia tidak mengambil, tidak menguasai, tapi apa? Dia memanfaatkan sehingga orang yang punya mobil itu tidak bisa memanfaatkan mobil tersebut. Ini contohnya ada orang minjem mobil 3 hari tapi nggak dibalikin. Sudah 3 hari itu diminta sini dong, nanti aja 2 hari lagi. Nah itu namanya gosok Pak. Kalau tanpa seizin pemiliknya. Contohnya lagi Pak, orang menyewa rumah tapi orang kontrak rumah, tapi ketika kontrakannya sudah selesai dia nggak mau pindah, tapi bayarnya. Nah ini Pak sebenarnya gosok. Kenapa? Karena dia kan nggak mau meninggalkan rumah itu, tapi atau bisa jadi ada orang yang menempati rumah orang lain. Ya. Ada orang, contohnya di sini bercocok tanam di lahan kosong tanpa izin pemilik. Atau bisa jadi menempati lahan tanpa izin orang, tanpa izin pemiliknya. Itu gosok. Ini hati-hati Pak. Makanya kadang memang perlu ketegasan dari awal ya. Kadang kan di kita ini banyak kasus Pak. Kasusnya apa? Contoh, ada lahan itu bertahun-tahun dikuasai oleh seseorang. Kemudian lahan tersebut tidak digunakan. Kemudian digunakan oleh orang. Tapi karena sudah bertahun-tahun jadi dianggap. Kan banyak Pak kasus terjadi ya. Contohnya kenapa sih sering ada sengketa contohnya? Sengketa contohnya apa Pak? Ada lahan, contohnya ini aliran bantaran sungai. Kan nanti ada aturannya tuh sekian meter itu kan punya negara gitu ya dulunya kan. Tapi mungkin karena luas banget akhirnya negara juga nggak terlalu pusing dengan itu, ditempati akhirnya apa? Jadi di bantaran sungai itu jadi banyak rumah dan lain sebagainya. Begitu diusir, ganti rugi dan lain sebagainya. Nanti kita bahas apakah memang harus diganti.
Kan banyak Pak, atau di lahan apa gitu, atau lahan pribadi. Termasuk juga punten Pak, termasuk mungkin kalau kita dinas, kemudian dapat fasilitas, kalau kita sudah tidak berdinas lagi, ya fasilitas itu kembalikan. Karena itu apa? Fasilitas itu adalah kita miliki kapan? Hanya selama kita berdinas saja. Ini contoh Pak, kaitan dengan apa? Dengan contoh gosok yang disebutkan oleh para ulama. Baik, ya. Sekarang kita lihat Bapak Ibu kaitan dengan apa? Kaitan dengan gosok ini, ya. Ya, kita lihat apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullahu taala di dalam kitab Minhajul Muslim. Kata beliau, ya, ketika membahas tentang gosok ini, kata beliau hukumnya gosok itu haram, kata beliau. Jadi hukum gosok itu adalah termasuk haram berdasarkan dalil dari Al-Quran. Di antaranya adalah dalil Al-Quran adalah disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Ini setelah ayat saum, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Ya. Janganlah kalian memakan harta orang lain dengan cara batil. Ini adalah kaitan dengan dalil bahwa yang namanya gosok itu termasuk yang dilarang. Nah, adapun di hadis Nabi SAW, ini yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair, di antaranya, gitu ya, hadis Nabi SAW mengatakan, anna Rasulullah SAW pernah bersabda. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, man iqtata'a shibran minal ardi dzulman. Barang siapa yang memotong, siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim. Jadi orang mengambil harta secara zalim, maka Allah akan membebani tawaqahullahu iyyahu yaumal qiyamati min sab'i aradin. Maka Allah akan membebani lehernya di hari kiamat dengan 7 lapis bumi. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau kita lihat hadis ini, kan siapa yang memotong, siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan cara zalim, Pak, sejengkal. Makanya tadi contohnya apa? Mengambil sejengkal itu warisan, kan mengambil, atau menguasai lahan orang tanpa hal yang jelas, tanpa izin pemiliknya, atau kita minjem barang tapi sudah melampaui batas peminjaman. Disampaikan kalau memang belum sempat. Ya kalau dia minta dibalikin, ya balikin. Jangan sampai kita minjem sesuatu, orang ngambil ke rumah kita. Kan ini khawatir nanti apa? Ada unsur dia nggak setuju, gitu. Harusnya minjem mobil sehari tapi 3 hari dan balik-balik. Nah ini adalah kaitan. Kalau ini kaitan siapa yang mengambil dengan cara zalim? Zalim itu apa? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Arti kalau kita menguasai hak orang, maka itu adalah termasuk kezaliman. Maka apa kata Rasulullah? Nanti di hari kiamat dia akan dikalungkan dengan 7 lapis bumi. Kebayang Pak? Sajengkal nanti jadi 7 lapis bumi. Kan ini adalah ancaman dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata apa dalam ini disebutkan sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengagungkan hak manusia. Dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Baqarah, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya darah kalian, harta kalian adalah haram bagi kalian. Ini Rasul sampaikan ketika Haji Wada. Kata Rasul, harta kalian, darah kalian hari ini haram. Maksudnya haram apa? Tidak boleh kita menzolimi orang lain dengan cara mengambil harta yang bukan hak kita. Tidak boleh kita membunuh orang yang bukan tidak sesuai dengan hak. Ini kata Rasulullah, seperti haramnya hari ini, itu adalah pelaksanaan ibadah haji di bulan ini, di bulan Dzulhijjah. Karena itu kan termasuk Ashurul Hurum di negeri ini, di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Ini kata Syekh Abdullah Al-Bassam ketika menjelaskan hadis ini. Maka tidak halal bagi siapapun untuk mengambil sesuatu milik orang lain kecuali dengan cara yang baik dari dirinya. Oleh karena itu Rasul memberitahu barang siapa yang mengambil sejengkal tanah milik orang lain, maka Allah akan menimpakan kepadanya 7 lapis bumi sebagai balasan baginya atas kezoliman pada pemilik tanah, di mana ia telah menguasai secara zalim. Kezoliman yang diharamkan sedikit atau banyak. Ini manfaat dari penyebutan sejengkal. Sejengkal yang nggak boleh, apalagi 1 hektar. Kan begitu ya? 1 jengkal yang nggak boleh, apalagi 1 hektar. Sesungguhnya harta tidak bergerak, tanah telah digosok dengan dikuasai. Sesungguhnya barang siapa yang memiliki permukaan tanah,
maka ia memiliki juga bagian dalam tanah sampai batas ujung tanah. Seorang tidak boleh meletakkan terowongan atau lubang tanpa seizin yang punya tanah tersebut. Pemilik tanah berhak memiliki sesuatu yang di dalam tanah dan batu-batuan dan barang-barang tambang yang padat. Ia boleh menggali sesuai dengan kehendaknya. Ini adalah kaitan dengan ini. Para ulama menunjukkan bahwa tanah terdiri dari 7 lapis. Tadi kan sab'a aradin, jadi 7 lapis. Kaitan dengan hadis Nabi SAW yang barusan disampaikan. Nah, ini Bapak Ibu kalau kita berbicara tentang dalil yang disebutkan ini. Nah, hukum terkait Bapak Ibu kita bacakan coba ya. Hukum-hukum terkait kaitan dengan gosok apa saja? 1. Memberi pelajaran kepada perampas hak Allah dengan cara memenjarakan atau memukulnya sebagai pendidikan baginya dan orang semisalnya. Jadi gini Pak, kalau ada orang yang melakukan perampasan hak Allah, harta contohnya, maka boleh kita melaporkan untuk supaya orang itu dipenjara. Sebagai efek jerah, itu nggak ada masalah. Itu dibolehkan, gitu ya. Makanya disebutkan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan dia islah, maka pahalanya di sisi Allah. Artinya pahalanya unlimited. Kata Syekh Utsaimin ketika menjelaskan tentang ayat ini, kata beliau, memaafkan orang yang melakukan kesalahan itu adalah jika orang tersebut memang orang baik, terus terpeleset kepada kemaksiatan, kesalahan, baiknya orang itu jangan disebarkan aibnya, ampuni kesalahannya. Tapi kalau ada orang yang terbiasa melakukan kesalahan, sehingga kalau kita tidak melaporkan kepada otoritas atau kita tidak menuntut hak kita, justru nanti akan merajalela, maka orang seperti ini baiknya adalah dilaporkan kepada otoritas yang berwenang supaya ada konsekuensi yang dia dapatkan. Yang kedua di sini adalah wajib bagi orang yang gosok mengembalikan barang yang telah digosoknya. Jika barang itu ternyata jika ternyata barang menjadi rusak di tangannya, maka dia mengganti dengan barang yang sama apabila memang ditemukan barang yang sama atau sesuai dengan harga barang itu. Jadi Bapak Ibu kalau ada orang yang menggosok, maka dia wajib untuk mengganti kalau rusak atau memperbaiki. Kalau hilang atau rusak total, maka dia harus mengganti dengan barang yang sama. Kalau enggak, ganti dengan harga yang sama. Kemudian barang siapa yang merampas sesuatu kemudian dia menyumpai barangnya dalam keadaan cacat, disebabkan karena pemiliknya sudah bosan dengan barang itu, maka perampas wajib mengembalikan yang semisal dengannya dan mengambil barang yang telah ia rampas. Apabila ia memungkinkan, maka wajib mengembalikan barang itu beserta nilai dari cacat barang tersebut. Kemudian harta yang dihasilkan dari barang rampasan harus dikembalikan bersama dengan barang rampasan seluruhnya. Ini memang nanti dibahas oleh para ulama Pak, ketika ada yang mencuri, ada orang mengambil sesuatu, kemudian ketika barang itu berkembang, itu bagaimana fungsinya? Barang berkembang itu contohnya apa Pak? Contohnya adalah kalau ada orang yang mencuri kambing atau orang mencuri uang, kemudian dia pakai bisnis. Nah, ketika dipakai bisnis kemudian untung. Nah, pas sudah untung baru tobat. Nah, ketika untung tobat itu gimana Pak? Kalau hilang harus ganti. Tapi ini masalahnya bukan hilang, tapi bertambah. Mencuri 1 miliar, terus digolangkan bisnis yang halal, jadi 3 miliar. Kan berarti untungnya berapa? 2 miliar. Nah, kalau kata Syekh Utsaimin, kalau ada kasus seperti itu, maka dia harus dikembalikan. Kepada siapa? Kepada yang dicurinya. Tapi ada ulama lain mengatakan, pokoknya dikembalikan, keuntungannya dibagi 2. Tapi kan jangan sampai niatan lah, ada orang mau kehilangan ini. Nah, kalau bis mau pakai suka ada untung. Mau untung karek tobat. Ya mending Pak kalau untung ya rugi, tobat cantik di double ya rugi. Ini maksudnya adalah yang disampaikan. Apabila yang dirampas adalah sebidang tanah, kemudian sang perampas membangun bangunan atau semacam atau menanam pohon, maka wajib untuknya meruntuhkan bangunan itu dan mencabut pepohonan, kemudian memperbaiki lahan yang rusak disebabkan pembangunan dan penanaman tersebut. Atau bisa saja dia membiarkan bangunan dan pepohonan itu kemudian menjadikan harga bangunan atau pepohonan sebagai pengganti kompensasi atas perbuatannya. Jadi kalau ada orang Pak ngebangun rumah di tanah orang, maka dia harus menggusur sendiri tanahnya. Setelah digusur apa?
Ya dia hancurin sendiri. Setelah dihancurkan apa? Kalau ada kerusakan tanah itu contohnya apa? Dia mau dulu asalnya sawah jadi rumah kan, berarti kan jadi nggak adil kan? Nah kalau seandainya pemilik rumah minta dikembalikan jadi sawah, ya dia harus nyangkut. Seperti itu. Kan ini. Nah tapi kalau seandainya adalah rumahnya buat kamu aja, makanya kita jadi aneh Pak. Orang menempati lahan orang, kemudian ketika diusir minta ganti kan gitu. Kan ada kadang kasus gitu. Ada pernah saya ngobrol tuh, ada orang menempati lahan orang lain. Kemudian setelah menempati itu, pemiliknya mau pakai. Kemudian datang Pak, mau diizin. Wah, sok aja boleh kamu mengambil tanah ini, tapi kamu ganti rugi dulu karena saya sudah membangun ini dan lain sebagainya. Kan secara logika, selalu menempati, selalu izinan kan begitu. Nah, ini kan konteksnya kaitan dengan ini. Apabila perampas menjual barang yang dirampas dan mendapatkan keuntungan, maka wajib dia mengembalikan barang rampasan beserta keuntungan. Ini tadi sebagian ulama mengatakan begitu. Jadi, pertama jadi gawe iya, pertama kerja rodi gitu kan. Nah ini kalau rugi kan harus dikembalikan. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau ada yang kasus seperti kalau dia dapat keuntungan maka dibagi dua keuntungan itu. Kenapa? Karena kata ulama itu mengatakan karena apa? Karena kalau rugi dia harus mengganti. Ya kalau untung wajar dong kalau bagi dua. Nah ini pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya anak Abdullah dan Ubaidillah. Satu hari dia berangkat berperang. Setelah pulang berperang lewatlah kepada satu provinsi. Nah gubernurnya nitip duit Pak. Nitip duit untuk kas negara. Mungkin nitip pajak lah apa-apa. Waktu itu nitip zakat. Nitip zakat tolong nanti berikan ke Baitul Mal. Nah gubernurnya bilang, udah daripada kamu bawa duit nanti hilang di jalan kan repot. Mendingan beli barang dari sini. Kemudian nanti sampai ke Madinah kamu jual. Kalau dapat keuntungan kan lumayan. Nah akhirnya dia lakukan itu Pak, beli barang. Begitu sampai ke Madinah dijual. Setelah laku semua maka apa? Maka uang zakat dari titipan gubernur itu dikembalikan ke kas negara. Sebenarnya nggak ada yang dirugikan negara. Nah cuma waktu itu ketika lapor Umar nanya, ini walaupun dia anak tapi ini sebagai warga negara. Kata Umar, apakah seluruh pasukan dapat dapat privilege seperti kamu? Maksudnya yang lain dititipin duit juga? Enggak. Oh berarti kamu dititipin duit karena anak saya. Dan dia mengizinkan untuk membelanjakan. Nah kalau begitu kata Umar, balikin semuanya ke kas negara. Nah ini waktu itu salah satu anaknya, ya menurutnya, tapi anak lain protes. Amirul Mukminin sebentar. Saya bukan sebagai anak, saya sebagai warga gitu ya. Kalau duit ini hilang, kalau barang ini hilang, uang yang dititipkan itu hilang, saya harus ganti kan? Iya. Nah nggak adil dong, masa barang harus diganti kalau hilang. Tapi kalau dapat keuntungan, nggak dibagi dua. Makanya apa? Ketika itu akhirnya modalnya dikembalikan, titipan itu, maka keuntungannya 50-50. Setengah untuk kas negara, setengah lagi diambil oleh putra Umar bin Khattab tersebut. Nah ini Pak, kebetulan, padahal itu mah bukan sengaja. Ini, tapi kalau Syekh Abu Bakar Al-Jazairi lebih cenderung harus dikembalikan semua. Apabila terjadi perselisihan antara perampas dengan pemilik barang tentang nilai atau spesifikasi barang rampasan, maka yang dijadikan pertimbangan adalah pernyataan dari perampas setelah dia bersumpah. Hal ini jika tidak ada bukti dari pemilik barang tentang kejelasan barang yang dirampas. Jadi kalau nggak jelas ya maka ya yang punya bukti siapa ketika itu. Kalau masing-masing tidak punya bukti maka sumpah dari orang yang merampas itu yang dipakai. Kemudian berikutnya Pak, siapa yang merusak barang orang lain tanpa seizin pemiliknya maka wajib untuk mengganti rugi. Semisal barang itu terbakar atau sobek. Misal orang membuka pintu yang terkunci, keranjang atau sempol tali yang kemudian merusak barang yang ada di dalam rumah atau di dalam keranjang, maka dia wajib mengganti barang tersebut. Anjing ganas yang lepas dari ikatan pemiliknya kemudian memangsa orang lain, maka pemiliknya wajib membayar ganti rugi. Artinya harus ngobatin. Karena kan anjing ganas harusnya diapain? Dicangcang. Iya, cangcangnya esok. Nah, maka siapa yang? Maka kalau ada biaya rumah sakit harus ganti. Binatang ternak yang dilepas pada malam hari hingga merusak tanaman, maka pemiliknya wajib membayar kerugian. Kenapa Pak? Karena aslinya binatang ternaknya berima kuduna imam, gak iya kan don? Dikencangkan gitu ya. Nah maka berarti apa? Kalau ada kerusakan, dia wajib mengganti. Sesungguhnya kewajiban para pemilik harta binatang ternak untuk menjaga di siang hari. Adapun apa yang dirusak pada malam hari, maka mereka wajib menggantinya. Nah kemudian binatang ternak yang tidak
berpengendara atau tidak ada yang menggiringnya kemudian merusak sesuatu, maka tidak ada kewajiban ganti rugi. Ya contoh apa? Hayam banyak. Tapi ulah haja dikencarkan hayam teh gitu ya. Itu ayam mereka aja diantarkan kadinya apa? Ini mah enggak, cuman ya memang namanya ayam kan kemana we gitu ya. Tanpa kesengajaan kita dan lain sebagainya. Maka itu tidak ada ganti rugi yang harus dilakukan. Baik, ini kan apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazari. Nah, sebenarnya di dalam kitab Bulughul Maram itu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan Pak tentang hadis-hadis apa tentang hal tadi. Kalau ada kerugian bagaimana dan lain sebagainya. Kita lihat di sini. Nabi SAW pernah satu hari beliau indabat di nisa'i, di rumah salah seorang istrinya. Fa'arsalat ihda ummahatil mu'minin ma'a khadimin laha bi qas'atin fiha ta'am. Salah satu ummul mukminin bersama pembantunya membawakan piring berisi makanan, ngasih makanan kepada Rasul dari istri yang lain. Rasul sedang di rumah, istri yang satu lagi. Kemudian apa? Fadarabat biyadiha. Tiba-tiba ia membanting piring tersebut dengan tangannya. Kemudian apa? Kemudian maka salat al-qas'ah, akhirnya piring tersebut jadi pecah. Fadhammaha, lalu Nabi mengumpulkan pecahan piring tersebut, wa ja'ala fiha ta'am. Kemudian Nabi mengumpulkan pecahan piring tersebut dan menempatkan makanan tersebut di dalamnya. Inilah Bu, Bapak Ibu, inilah kelembutan Rasul. Ketika istrinya marah, maka apa? Piring pecah, maka ya diambilin lagi. Yang wajar berencemburu banyak, ya dikirim makanan gitu ya. Nah, kemudian tapi akhirnya apa? Ini jadi pelajarannya apa Pak? Jadi pelajarannya adalah ini piringnya pecah, kan ini punya orang. Tadi kalau merusak barang orang harus bertanggung jawab. Maka apa? Kemudian waqala kulu, Rasul mengatakan makanlah kalian. Wadafa al-qas atas sohiyatu li Rasul. Kemudian pembantu itu menyodorkan piring yang lebih baik kepada Rasulullah SAW. Kemudian wahabasal maksurah, sedangkan piring yang pecah itu disimpan. Rawahul Bukhari wa Tirmidzi wa samma dharibatu Aisyah. Nah, sebenarnya yang melempar piring itu Aisyah radhiyallahu anha. Wa zada faqala, dalam hadis lain ditambahkan ta'amun bi ta'amin wa ina'un bi ina. Kata Rasulullah, karena makanan itu diganti dengan makanan, maka wadah diganti dengan wadah. Artinya kan karena memecahkan berarti apa? Ya harus mengganti. Makanya tadi Pak, ketika kita minjem sesuatu, ya maka kita harus siap mengganti. Kemarin kita sampaikan ketika tentang ariyah pinjam meminjam barang, kalau barang itu rusak di kita dan rusak itu adalah karena pemakaian di luar kebiasaan, maka kita harus wajib mengganti. Tapi kalau pemakaiannya itu adalah ya sesuai dengan kebiasaan, dengan batas kewajaran, ya maka kalau ada kerusakan, kata sebagian ulama mengatakan tidak perlu mengganti. Kenapa? Ya memang benar di suatu rusak. Bapaknya minjem motor gitunya, minjem motor tiba-tiba motor teh turun mesin. Kira-kira salah sahabat. Ya kan saya juga nggak tahu jadi turun mesin. Kan nggak mungkin saya harus mengganti. Orang saya baru pakai, tentunya kan. Berarti kan pemiliknya ternyata ada OI dan lain sebagainya. Yang harus ganti siapa? Ya pemilik barang. Tapi kalau seandainya ada orang minjem motor, kemudian nyerempet mobil orang, ya dia harus ganti. Kenapa? Itu mah karena keteledoran orang tersebut. Ini adalah konteksnya kaitan dengan hadis Nabi SAW yang barusan disampaikan. Ini adalah kaitan dengan barang yang rusak tersebut. Coba lihat hadis berikutnya Pak. Ini tadi yang disampaikan. Rasul menyampaikan, man zar'a fi ardi qaumin bighairi idnihim. Siapa yang menanam tanaman di tanah suatu kaum tanpa seizin dari mereka. Falaysa lahu minaz zar'i syai'un, maka dia tidak berhak mendapatkan apa-apa dari tanaman tersebut, walahu nafaqatuhu, dan dia berkewajiban mengeluarkan biayanya. Tapi karena sudah azan Isya, barangkali azan dulu ya. Nanti kurang lebih sekitar ya, nanti 10 atau 15 menit. Setelah itu mungkin kalau ada hal yang didiskusikan, mari kita diskusikan apa yang disampaikan. Maka baik Pak.
Baik, kita lanjutkan Pak. Sebentar mungkin kaitan dengan tadi yang disampaikan. Saya kembali tadi hadis tadi. Siapa yang menanam tanaman di suatu tanah kaum tanpa izin dari mereka? Saya orang nanam tanaman, kita nanam jagung Pak, tapi tanpa seizin pemilik tanah, maka ia berhak terhadap apa-apa yang dari tanaman tersebut dan ia berkewajiban mengeluarkan biaya. Maksudnya apa? Dari hadis ini kata para ulama, memang terjadi perbedaan di kalangan para ulama tentang hukum menggosok tanah pertanian dengan menanaminya. Ini tanaman milik siapa? Kalau lihat dari hadis ini, maka tanaman itu tetap milik yang gosok. Jadi tetap miliknya adalah pemilik siapa? Yang menanami tanaman tersebut. Tapi kalau seandainya sebelum panen ketahuan sama yang punya kebun, maka kata punya kebun, ya kamu ambilin semua tuh. Udah ya panen dini gitu, contohnya baru nanam 2 bulan gitu, nanam bawang. Kan belum waktunya panen tuh, sedangkan pemiliknya butuh, ya udah harus diambilin lagi. Kemudian kalau tadi contohnya awalnya sawah, kemudian jadi kebun, maka kalau jadi awalnya sawah, kemudian jadi jadi kebun bawang, kan otomatis kan jadi ada petak-petak begitu kan. Maka kalau seandainya pemiliknya itu kalau seandainya pemiliknya itu pemiliknya tidak bisa, maka maka ya nggak boleh kalau seperti itu. Dia harus mengembalikan seperti semula. Ya, jadi harus mengembalikan seperti semula. Ini adalah yang harus diperhatikan konteksnya kaitan dengan bab ini. Jadi ini kalau kita berbicara tentang ini. Nah, kemudian kalau dia sudah panen baru ketahuan. Maka yang pertama adalah dia harus bayar sewa. Karena kan berarti dia memakai harta orang gitu ya, maka dia harus bayar sewa. Kemudian nanti harus dikembalikan ya sewa sesuai dengan kesepakatan dan mungkin harga yang berlaku di tempat tersebut. Ini adalah maksudnya. Makanya Rasul mengatakan laisa li'irqi dhalimin haqqun. Tidak ada hak dalam keringat orang zalim. Imam Ahmad berpendapat pemilik tanah berhak memiliki tanaman tersebut seperti duit dan nilai uang dari hal-hal yang sejenis seperti upah mencakul menjadi Islam. Pemilik tanah harus menetapkan tanaman tersebut menjadi milik orang yang menggosok dengan membayar sewa tanah sepadan setelah panen. Jadi mangga itu Pak ya. Jadi barang tanamannya milik yang gosok tapi dia harus bayar sewa. Nah sehingga tadi kalau saatnya harus dicabutin, belum waktunya panen dia harus dicabutin mau gak mau. Jadi ibaratnya kalau ada orang menempati tanah orang, dibangunin rumah, kemudian orangnya mau pakai, nggak bisa dia minta ganti rugi, kan lucu Pak. Sok aku can abdi pindah tapi minta ganti uang pengusir. Nah, kenapa harus minta uang pengusir? Orang itu bukan punya kamu. Sama Pak kasusnya kalau ada rumah dinas, kayak gini, bapak saya dinas, kemudian dapat rumah. Begitu bapak saya pensiun kan harusnya meninggalkan tempat itu, bertahun-tahun tinggal di situ. Nah ternyata negara yang punya tanah itu kalau memang murni rumah dinas harusnya kan dikembalikan. Maka ketika tidak dikembalikan, kemudian sudah beranak pinak diusir, kan jadi minta ganti rugi. Nah ini kan nggak sesuai itu. Ya kalaupun contohnya memang orang yang punya tanahnya berbaik hati ngasih uang pengusir gitu, ya maka harusnya nyewa gitu. Ini malah nyewa juga enggak gitu kan, banyak kasus-kasus terjadi seperti itu. Ada pernah kejadian katanya orang menempati tanah, kemudian orangnya mau pakai, ngesok cenah dipakai mah dah ieu teh cenah ku abdi di sama saya di bangunan, ya supaya gantian bangunan saya. Kan padahal apa? Anu ngebangun siapa dan lain sebagainya. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Makanya kemudian tadi Pak yang disampaikan, yang tadi saya sampaikan, apabila harta di tangan seorang tadi apa yang saya sampaikan tadi, apabila harta itu berkembang, tadi disampaikan. Nah di sini, harta yang digosok apabila dikembangkan oleh orang yang menggosok sampai dia berkembang. Setelah dia ada orang yang ya tadi Pak gosok gitu ya, gosok mobil gitu ya, nggak diambil mobilnya, cuma dipakai aja. Nah kemudian dipakai ngojek lah gitu ya. Nah kemudian ketika ngojek ini dapat penghasilan, itu penghasilannya buat siapa? Nah, tadi yang saya sampaikan, sebagian ulama mengatakan nanti hasilnya dibagi dua, karena ketika dilakukan oleh Umar kepada Abu Musa memberikan pinjaman modal kepada kedua anaknya dari harta rampasan perang, di mana Umar akhirnya vakum. Ya, sebagian sahabat berkata kepada engkau jadikan saja ia sebagai mudharabah antara dua anakmu dan umat Islam.
bagi dua anakmu separuh dari keuntungan dan umat Islam mendapatkan separuh, setengahnya dikembalikan kepada Baitul Mal. Kemudian Umar melakukan ini. Ini dijadikan pegangan oleh para ahli fikih di dalam hal mudharabah. Sesungguhnya perkembangan harta terjadi dengan usaha orang lain, maka keuntungan tidak dikhususkan kepada seseorang saja. Ini Pak kaitan dengan ini. Kemudian hadis berikutnya Pak, ini disampaikan juga oleh oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata beliau, inna rajulaini ikhtasama ila Rasulillah. Ada dua orang yang mengadu kepada Rasul. Kaitan dengan apa? Fi ardin, kaitan dengan sebuah tanah. Gharasa ahluhuma nakhlan fi nakhlan. Jadi salah satunya menanami tanaman. Jadi ada orang ya mengadu kepada Rasul sebidang tanah ditanami oleh salah satu darinya. Sementara tanah tersebut milik yang satu. Ibaratnya gini, si A dan si B. Si B nanamin tanaman di tanah si A gitu. Padahal si A nya tanpa izin. Kemudian sementara maka Rasul menetapkan bahwa tanah tersebut milik pemiliknya, artinya milik si B. Si A nanamin milik si B, maka tanah punya si B. Dan ia memerintahkan pemilik pohon kurma agar mengeluarkan pohon kurma tersebut. Maksudnya orang yang nanamin tadi si A, ya udah kamu cabutin aja. Tidak ada hak bagi keringat orang zalim. Laisa li'irtidali haqqun. Keringat bagi orang zalim itu tidak ada hak. Inilah Pak yang jadi landasan tadi yang disampaikan oleh para ulama kaitan dengan hadis Nabi yang barusan yang disampaikan. Dan terakhir Pak, ini hadis yang disampaikan, ini tadi juga disampaikan, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, harga diri kalian haram yang bagi kalian seperti haramnya kalian berperang di hari ini, di bulan ini dan di negeri ini. Maksudnya ini kan berarti kan tidak boleh kita menguasai harta orang lain. Nah, Bapak Ibu mungkin hari ini kita memang harus betul-betul berhati-hati. Contohnya kita membeli tanah gitu Pak ya. Kadang kan suka ada sengketa apa? Batas gitu ya. Saya tadi tuh ngobrol sama istri, sama kakak ipar di rumah. Kan biasanya kalau zaman dulu Pak ya, si suhuna suhuna itu bahasa Indonesia itu Pak. Genteng itu kan atap rumah itu kan kalau dulu mah begini ya. Dan dan nggak ada pakai pakai paralon gitu ya. Jadi nggak pakai talang lah istilahnya kan. Nggak ada ini. Kalau dulu kan si air itu begitu turun itu langsung ke tanah. Kenapa? Karena memang antara satu rumah dengan rumah lain itu kalau dulu ada jarak kan. Karena begitu hujan itu si air itu langsung jatuh ke tanah. Sehingga jarang yang bocor kan. Tapi kalau sekarang karena rumah nempel gini kan tetap gentengnya begini, atap rumah begini. Tapi kan begitu di bawahnya ini tanah orang, sehingga pakai paralon atau apa gitu ya. Sehingga nah kadang ada mungkin bocor dari sebagainya. Nah mungkin harus hati-hati Pak kaitan dengan batas ini. Atau mungkin kita beli tanah di sini, tapi kadang lahan kosong, punten Pak. Kadang di beberapa tempat gitu ya, itu makanya ini disepakati dengan developer. Kira-kira kan kalau rumah, jalan ini suka ada selokan air atau apa ya? Yang kecil rumah kan jalan terus ada apalah namanya itu? Berangkang. Ya, pokoknya yang jalan kecil atau belakang atau jalan kan kayak rumah jalan. Itu kan suka ada aliran air kecil tuh Pak. Nah suka ada sebagian orang gitu dijadikan pagar di keharipin yang parkir mobil jadi. Nah itu kan hati-hati Pak. Karena kan bisa jadi banjir gara-gara kita kan jadi zalim kepada orang lain. Nah ini kan kira-kira itu punya siapa? Gitu kan seperti itu. Nah ini hal-hal ini kadang mungkin terjadi di sebagian orang. Atau kadang ada pasum fasilitas umum gitu ya. Terus kadang dijadikan parkir sementahun. Sementahun ada di Pak? Pakai ya dipermanenkan jadi seolah milik dia gitu. Jadi kan perlu diobrolkan juga kan bukan milik kita, ini milik bersama. Tapi kalau memang diizinkan oleh masyarakat ya malah ini memakai ini bareng-bareng. Termasuk tadi mungkin bangunan di trotoar di mana gitu ya. Ini kenapa Pak? Ini konteksnya kaitan dengan hak orang lain. Makanya tadi ini diingatkan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum. Darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram untuk kalian. Artinya tidak boleh mencuri, tidak boleh menyakiti, tidak boleh membunuh kecuali dengan jalan yang dibenarkan. Tentu maksudnya itu. Seperti haramnya hari ini, maksudnya adalah karena ini adalah hari haji, ya. Seperti di bulan ini, di bulan Muharram di bulan Dzulhijjah itu haram untuk berperang, dan di negeri ini itu adalah di tanah suci. Inilah mungkin hadis-hadis yang disampaikan oleh oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani kaitan dengan bab ghusl.
Dan ini tadi disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah taala kaitan dengan bab gosok ini. Nah, makanya Bapak Ibu, kewajiban yang gosok itu apa? Satu, mengembalikan. Jadi kalau ada orang yang menggosok, maka dia wajib mengembalikan aset tersebut. Yang kedua, mengganti penyusutan. Kalau ada penyusutan, dia harus siap mengganti. Membayar sewa tadi kalau ada memang menempati lahan lama gitu ya. Nah kemudian ya dia harus datang. Oke, saya bayar sewa sekian tahun. Tapi kata pemiliknya, ya udahlah saya maafkan. Itu babnya lain. Kemudian berikutnya adalah mengganti jika rusak atau hilang. Ini adalah kewajiban kaitan dengan orang yang gosok. Tadi sudah disampaikan menanam atau membangun di di atas tanah gosok gitu ya. Kemudian juga ini dalil larangan tentang gosok di dalam hadis-hadis Nabi yang lainnya. Baik Bapak Ibu, sekiranya itu saja mungkin yang disampaikan di hari ini. Sebelum saya akhiri, barangkali ada hal-hal yang mau didiskusikan atau mau disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Mangga Pak Tafadhol Insyaallah. Mangga Pak. Saya mau tanya, kalau pajak yang dibebankan negara ke rakyat, apakah itu termasuk? Enggak Pak, itu mah tanya aja ke presiden ya, jangan tanya ke saya Pak urusan pajak Pak ya. Jadi pajak itu, pajak yang wajib kita tuh bayar zakat. Ya, yang wajib jelas itu bayar zakat. Kalau pajak yaitu mah instrumen negara, karena kita tinggal di sebuah negara ya, tentu dengan pajak itu adalah tentu untuk kemaslahatan, maka para ulama membolehkan. Ya tentu ini konteksnya kita sebagai warga negara ya, dengan membayar pajak ada kemaslahatan bayar, gitu ya. Nah, adapun kalau pajaknya sampai menzolimi rakyat, tentu yang dosa bukan kita yang bayar pajak ya, tapi yang dosa siapa? Orang yang menetapkan pajak tersebut. Dan kalau pembahasan tentang pajak ya tidak bisa halal haram langsung gebiar-gebiar Pak. Perlu dicek dulu seperti apa. Karena konsep ini juga diakui oleh para ulama kontemporer sekarang tadi untuk kemaslahatan. Bahkan dulu ada yang sampai dengan Al-Kharaj ya. Jadi Abu Yusuf itu salah seorang ulama menulis tentang Al-Kharaj. Terus ada katanya, bukankah ada hadis Nabi Max itu kan orang yang menarik pajak itu nanti pindah neraka kan seperti itu. Nah, memang para ulama hadis itu betul adanya. Cuman sebagian mengatakan maksud yang menarik pajak itu dengan cara zolim, itu yang tidak dibolehkan. Jadi kalau kita bayar pajak mah, ya mau bayar, untuk bayar yang paling siap-siap konsekuensi gitu ya Pak. Seperti itu ya. Itu barangkali yang saya pahami tentang pajak. Ustaz, kalau mengenai korupsi ada hadis khusus enggak ada Pak. Karena korupsi itu kan khianat ya. Yang jelas khianat itu nanti hukumannya dikembalikan kepada otoritas yang berwenang. Karena dia nanti dalam hukuman itu ada yang disebut dengan hudud. Hudud itu hukuman syariat yang sudah ditentukan. Mencuri jadi potong tangan. Nah, kalau korupsi secara khusus, makanya istilah para ulama bukan sarifah tapi khianat. Nah, mungkin hadis-hadisnya tentang khianat. Contohnya kan nanti di hari kiamat itu nanti orang punya bendera masing-masing Pak. Para pengkhianat itu. Nanti pak luhur bendera apa jika nama numpang luhur atau khianat apa gedenan. Itu di hari kiamat. Tapi kalau secara khusus hukuman dan lain sebagainya enggak. Ya, makanya itu kebijakan nanti diambil oleh para ulama. Tentu kalau di sebuah negara Islam maka nanti ulama akan membuat sebuah konun. Konun itu adalah aturan negara yang nanti akan disepakati siapa yang melakukan itu berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan. Tapi dalil secara khusus contohnya kan siapa yang membunuh dibunuh lagi nggak ada seperti itu. Ya. Kemarin kan ketika hasil korupsi itu Oh iya, itu mah jelas Pak. Jadi kalau mengambil hak orang itu harus dikembalikan. Jadi gini, hukuman itu ada dua. Gini, kalau ada orang mencuri hartanya harus dikembalikan. Jadi kalau ada orang mencuri hartanya harus dikembalikan. Potong tangan tetap jalan. Jadi bukan berarti kalau dikembalikan jadi bebas. Nah sama korupsi juga Pak. Ya dia tetap nanti ada hukumannya, tapi harta yang diambil harus dikembalikan. Gitu. Itu mah karena kalau hakul adami itu tidak bisa dengan maafkan begitu saja, maka kalau ada hak orang harus dikembalikan. Sehingga kalau korupsi ya harus dikembalikan hasil korupsinya tersebut. Kecuali mungkin negara membebaskan, tapi memang membebaskan bukan karena disogok oke, tapi memang murni. Ini mah karena dia mungkin orang baik, asalnya dia cuman karena tergiur dari sebab melakukan itu dan baru pertama kali, memang betul pertama kali, kemudian nanti memang otoritas yang berwenang, oke lah, nggak apa-apa, nggak dikembalikan kan itu kembali kepada otoritas yang ketika itu. Tapi kalau otoritas yang berwenangnya kongkol-kongkol dengan koruptornya, itu sama-sama, ya sama khianat dua-duanya. Seperti itu barangkali kalau bisa. Mana Pak? Ini Pak terkait dengan yang sekarang aturan
Ya. Bangun itu. Secara Islam kok tidak ada Mbak ya? Wah, kenapa? Tidak ada bahwa tanah yang tidak dimanfaatkan tidak kita manfaatkan. Kalau seandainya sudah dirawat negara, kita tetap memanfaatkan tanah itu. Apakah kita perlu? Ya, tapi Pak, yang pertama, jadi gini, apa yang di dalam fikih itu ada namanya masolih al-mursalah. Ada namanya maslahat al-mursalah. Jadi maslahat al-mursalah itu sebenarnya gini Pak, kemaslahatan yang tidak disebutkan secara tekstual di dalam Al-Quran atau hadis Nabi, tapi tidak bertentangan dengan syariat. Itu kemaslahatan. Contohnya gini Pak, kalau pakai helm itu dalilnya apa? Kutiba alaikum memakai helm itu nggak ada. Nah, tapi kan memakai helm itu kemaslahatan kan? Kemaslahatan yang memang dalam syariat ada tapi tidak disebutkan secara tekstual. Nah, sehingga aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah itu adalah harus sesuai dengan tadi. Kalau ada dalilnya, ya sesuaikan. Kalau tidak ada dalilnya, jangan bertentangan dengan dalil lain. Nah, sehingga kalau perampasan, saya nggak tahu itu latar belakangnya seperti apa sih yang perampasan tanah yang 2 tahun tidak dipakai itu saya kurang paham itu landasannya apa. Memang perlu dicek dulu landasannya. Sama seperti kemarin PPATK memblokir rekening gitu ya. Nah sebenarnya kan harusnya ya memblokirnya mungkin kalau memang baik contoh ini untuk minimalisir ini dan sebagainya. Nah itu nggak masalah. Tapi kan itu kalau memblokir kan bukan mengambil ya, cuman diblokir contohnya karena ada alasan ini dan sebagainya. Cuma kan harus dicek dulu ya, dan itu ternyata melanggar undang-undang yang lain. Karena untuk memblokir sebuah rekening itu kan harus ada kasus yang sedang digali. Kalau ini kan 31 juta rekening kan, tapi akhirnya cuma sehari atau 2 hari. Setelah itu dibuka lagi gitu ya. Nah ini kan tentu, nah makanya kaitan dengan perampasan aset saya kurang paham ya kalau ini latar belakangnya seperti apa. Terus nanti akan diambil oleh negara atau tidak. Nah sebenarnya itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu melanggar hak pribadi. Jadi ya terserah begini, ibaratnya gini. Ya saya punya tanah terserah saya mau diapain. Nah tidak dipakai juga itu urusan saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Cuman yang jangan begini, bisa jadi dirampas karena digunakan untuk hal yang melanggar aturan syariat atau aturan negara. Tapi kalau itu sebenarnya menurut saya aturan ini zolim. Kenapa zolim? Karena kan mengambil hak orang, itu satu. Yang kedua, ya kalau dirampas oleh negara pakai aja untuk punya kita kan. Kita kan apa yang dilanggarnya orang tanah kita. Nah cuma memang dari sisi syariat Islam, dalam Islam itu tidak boleh Pak ada aset yang rendah. Makanya Pak tidak boleh ada aset yang rendah itu gini. Kenapa Pak orang yang punya duit miliaran, orang yang punya emas minimal 85 kilo itu harus bayar zakat. Kan syarat zakat itu kan an-nama, berkembang. Tapi kan kalau emas nggak berkembang ya. So, sekarang gini Pak, Bapak punya emas 90 gram disimpan di bawah bantal, berkembang nggak? Ya tetap 90 gram semua jadi. Ya memang kalau dari sisi rupiah kan untuk menstabilkan aja. Tapi kan emasnya sendiri nggak bertambah. Nah, kenapa syariat mewajibkan zakat di dalam hukum fikih zakat kontemporer? Itu sebenarnya tanda petik kurang lebih maknanya gini Pak. Itu tuh sebagai hukuman sebenarnya. Kita nggak boleh ada aset ya. Nah termasuk tadi ada lahan yang tidak terpakai dan lain sebagainya. Itu sebenarnya dalam syariat harusnya nggak boleh seperti itu. Artinya harus tetap dimanfaatkan. Di sini Bapak Ibu punya rumah lebih dari satu, yang satunya tidak dipakai. Bagusnya dia apa Pak? Nah, dipakai lah untuk rumah sakit dan lain sebagainya. Itu barangkali kalau nanti dirampas ambil lagi aja Pak. Nah itu mah punya kita ya. Maksudnya kan ya kenapa apa hubungannya jadi dirampas segala itu pelanggaran saya tahu. Saya nggak tahu Pak apakah mungkin kalau tanah negara mungkin dirampaskan ada ya? Ada hak apa namanya? Hak guna apa ya? Kan ada tanah negara terus bukan hak guna bangun Pak. Hak guna bangun ya. Jadi kan ada tanah negara dan kita disuruh untuk ngurus. Ada yang nyewa, ada yang enggak kan? Kalau nyewa nggak boleh diambil. Contohnya gini, saya sudah nyewa tanah negara 5 tahun, 2 tahun nggak dipakai, nggak boleh diambil. Karena saya sudah nyewa 2 tahun. Selama itu tidak melanggar aturan syariat. Tapi gini, kalau tanahnya tentunya ada aturan kan, ada tanah negara yang tidak nyewa, tapi silakan pakai. 2 tahun nggak dipakai, ya wajar diambil oleh negara. Kenapa? Ya kan ini nggak boleh seperti ini. Negara harus ambil kebijakan. Tapi kalau itu tanah saya diambil ya tidak boleh karena itu melanggar hak kepemilikan. Baik, Bapak Ibu sudah jam 19.26 barangkali saya cukupkan sekian ya.
pembahasan kita di hari ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di bulan depan, bulan September ya, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya adalah dari kita Minhajul Muslim, satu buku yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Ghazali rahimahullah taala, kaitan dengan ya ensiklopedia Muslim, itu tentang akidah, ibadah, dan termasuk juga adalah muamalah. Dan kita akhiri kajian kita di malam hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dilempar aja. Langsung